Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Destiarani, NIM 19042136. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kompensasi. Apakah itu kompensasi? Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima, baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial atau secara langsung, yaitu berupa bayaran pokok atau gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran insentif, bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan dan opsi saham, dan bayaran tertangguh atau program tabungan dan anuitas pembelian saham. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung, yaitu berupa program-program proteksi atau asuransi kesehatan, jiwa, pensiun, tenaga kerja. Selain bayaran di luar jam kerja atau liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Yang ketiga, kompensasi non-finansial, yaitu berupa pekerjaan atau tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian, lingkungan kerja, atau kebijakan-kebijakan yang sehat, supervise yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman. Tujuan diberikannya kompensasi. Menurut Nato Atmojo 1998-67, tujuan dari kebijakan pemberian kompensasi meliputi yang pertama, menghargai prestasi karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan gaji karyawan. Yang ketiga, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Yang kelima, pengendalian biaya. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan. Menurut Irianto tahun 2001-103, dalam mengukur keberhasilan implementasi sistem kompensasi, terdapat satu pertanyaan esensial yang harus dijawab, yaitu apa yang seharusnya dapat dicapai organisasi dengan menerapkan sebuah sistem kompensasi tertentu. Pertanyaan tersebut mendasari organisasi dalam menilai keberhasilan suatu sistem dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, sesuai dengan dan mendukung strategi dan struktur organisasi. Yang ketiga, menarik dan dapat mempertahankan individu yang berkompeten sesuai dengan standar keahlian yang tetap. Yang keempat, menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas atau task behavior yang diinginkan dari seluruh anggota organisasi. Yang kelima, merefleksikan ekuitas atau persamaan keadilan bagi seluruh anggota organisasi. Yang keenam, sejalan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu wilayah yurisdiksi tertentu di mana organisasi berada. Yang ketujuh, dapat mencapai keenam kriteria tersebut dengan biaya yang proporsional sesuai dengan kondisi keuangan internal. Yang kedelapan, dapat mencapai ketujuh kriteria tersebut di atas dalam kondisi dengan penggunaan biaya yang paling efektif. Dampak positif adanya kompensasi. Dampak positif adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan tentu menimbulkan dampak positif yang mampu memberikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun karyawan. Nah, sebagai berikut ini, dampak positif yang bisa perusahaan atau organisasi dapatkan adalah: yang pertama, membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. Yang kedua, dapat menjadi daya tarik juga bagi para pencari kerja yang berkualitas. Yang ketiga, citra perusahaan
tampak lebih baik dibandingkan kompetitor. Yang keempat, perusahaan bisa mendapatkan pekerja berkualitas. Yang kelima, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Masalah-masalah dalam kompensasi. Yang pertama, kompensasi gaji rendah. Yang kedua, kompensasi gaji atau tunjangan atau remunerasi terkesan tidak adil. Waktu dan besaran dapat menimbulkan kecemburuan. Yang ketiga, kompensasi gaji atau remunerasi belum memenuhi standar KL. Misalnya Bogor 4 juta, Jakarta 5 juta. Remunerasi termasuk gaji tersendat-sendat. Remunerasi kurang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja, malah menurunkan kinerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.